Alhamdulillah Angkatan 5 Kabupaten Demak akan menyampaikan diseminasi terkait dengan budaya positif. Oke. Jadi nanti kita akan membahas budaya positif itu apa dan apa yang mendukung dalam pelaksanaan budaya positif di sekolah. Oke. Maaf, sebelum ke budaya positif, kita akan mengevaluasi beberapa miskonsepsi atau kesalahpahaman terkait dengan teori kontrol. Kita sebagai guru ini berposisi sebagai memiliki posisi kontrol di sekolah. Tetapi terdapat beberapa miskonsepsi atau kesalahpahaman. Yang pertama adalah yang sering kita pahami bahwa ini satu ilusi guru mengontrol murid. Kita mungkin seolah-olah seperti mengontrol murid, padahal sebetulnya itu kurang tepat. Ya, yang tepat sebetulnya adalah murid ini karena dia tidak bisa mengontrol dirinya, dia mengizinkan seorang guru itu mengontrol dirinya. Jadi, ya selama ini kita pahami bahwa guru itu mengontrol murid. Ya, guru mengontrol murid. Sebetulnya itu kurang tepat. Ya, karena sejak bisa mengontrol seseorang itu sebetulnya adalah dirinya sendiri. Ya, saya bisa mengontrol diri saya, dan kalau saya tidak berkeinginan tidak dikontrol oleh orang lain, aku tidak bisa. Jadi ketika saya mengizinkan dikontrol oleh orang lain, baru seolah-olah orang tersebut mengontrol saya. Seperti dengan ini guru dan murid. Jadi ilusi yang pertama ini itu. Jadi sebetulnya kita tidak mengontrol murid, hanya murid mengizinkan dirinya dikontrol oleh guru. Yang kedua bahwa semua penguatan positif ini efektif dan bermanfaat. Jadi itu ilusi. Kenapa? Kita misalkan penguatan positif sepertinya bermanfaat. Contoh tentang kedisiplinan siswa. Jadi ketika ada semacam peraturan disiplin tepat jam 7 dan anak kalau terlambat katakanlah itu kalau bisa jangan terlambat, kalau terlambat mendapat sanksi. Ini kan sepertinya bermanfaat untuk siswa, tetapi ini ternyata terjadi ilusi, penguatan, termasuk ketika memberikan reward kepada siswa, penghargaan. Ternyata itu hanya ilusi. Nanti akan kita bahas terkait dengan hukuman itu. Penghargaan itu sebetulnya adalah sebuah hukuman. Jadi ketika kita memberikan penghargaan itu sebetulnya adalah hukuman. Nanti akan kita bahas di slide berikutnya. Jadi ini adalah ilusi. Yang ketiga ini bahwa kritik itu akan membuat merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter. Ini ketika kita membuat orang merasa bersalah terhadap misalkan perilaku anak, sedikit contoh, kita anak memukul temannya, ya. Kemudian anak ini dipanggil, kemudian seorang guru ini berposisi sebagai dalam posisi kontrol, membuat anak ini merasa dirinya bersalah. Maka ada sesuatu ini sebenarnya menguatkan karakter, ya, ilusinya menguatkan karakter, padahal tidak. Sebetulnya ini malah justru menjatuhkan karakter, ya. Seolah-olah ini menguatkan karakter, ya, tapi sebetulnya nanti menjatuhkan karakter. Nanti akan dibahas di belakang karakter. Kemudian yang keempat bahwa orang dewasa ini memiliki hak untuk memaksa. Guru memaksa siswa harus begini, harus begitu. Seolah-olah punya hak, padahal sebetulnya tidak boleh, tidak bisa. Seorang guru tidak punya hak penuh untuk memaksa murid, ya, memaksa siswa untuk ini. Jadi dalam teori kontrol mereka tidak ini. Jadi mereka guru ini sebenarnya tidak melihat, tetapi seolah-olah kita ini sebagai guru orang dewasa punya hak untuk mengontrol terutama terhadap siswa, ya. Nah ini teori kontrol ini, miskonsepsi ini dirumuskan oleh Dr. William Glasser. Ya, jadi ini yang banyak terjadi di pembelajaran kita di sekolah kita. Nah, oke. Sekarang kita masuk ke disiplin positif. Bahwa disiplin positif itu merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif.
Jadi sebelum menjadi budaya positif di sekolah, maka harus mengkondisikan bagaimana disiplin positif ini sudah terbiasa dilakukan di sekolah. Ya, bagaimana disiplin ini sudah menjadi nafas dalam perilaku baik itu siswa ataupun guru di sekolah. Jadi kalau sudah menjadi nafas keseharian dan itu berakar, mendapat motivasi dari dalam dirinya, bukan karena faktor ekstrinsiknya, jadi dapat motivasi dari intrinsiknya, maka lama-kelamaan ini akhirnya akan menjadi sebuah budaya positif di sekolah. Ya. Kalau kita ini mencermati kata disiplin positif, oke, kita kurangi, hilangkan kata positifnya ya, disiplin. Kira-kira coba kita share ya. Menurut Bapak Ibu, kalau kita bicara disiplin, yang ada di pikiran Bapak Ibu apa? Hukuman. Disiplin. Katanya kalau disiplin itu apa? Hukuman. Ini tugas, patuh. Terkait dengan disiplin apa? Mungkin terkait disiplin apa? Nah, disiplin berpakaian. Anak-anak kalau hari Senin pakai baju ini, dari Selasa pakai ini, disiplin. Berangkat sebelum jam 7, pulang jam sekian. Kalau enggak sesuai itu berarti enggak disiplin, ya kan? Oh, berarti terkait dengan tata tertib. Ya, betul. Jadi kalau kita melihat kata disiplin, mana disiplin, maka yang terbayang itu tata tertib sekolah, tata tertib kelas, ya. Kemudian teratur, disiplin teraturnya apa? Seperti kalau garis, misalkan tentara itu disiplinnya luar biasa, ya. Dia teratur sekali, atau patuh dan terkait dengan hukuman. Kenapa hukuman? Biasanya kalau orang yang nggak disiplin akan mendapatkan hukuman, ya, punishment, ya. Jadi ini biasanya. Padahal sebetulnya yang dimaksud dengan disiplin positif itu bukan itu, bukan anak harus taat terhadap peraturan, itu bukan disiplin positif. Ya, kenapa? Nah, nanti akan kita bahas. Ya, sebetulnya kalau kita membahas tentang disiplin ini ada dua pendapat. Ya, yang pertama adalah dari Ki Hajar Dewantara. Ini dalam pendapat beliau, di buku beliau dikatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cukup melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita, dan peraturan demikian haruslah ada dalam suasana yang berbeda. Jadi maksudnya Ki Hajar Dewantara itu begini, dalam proses pembelajaran yang merdeka, ya, anak belajar merdeka, ya, merdeka untuk mencapai tujuan, di mana tujuan pembelajaran menurut Ki Hajar Dewantara adalah mencapai kebahagiaan anak, ya, cari kebahagiaan dan keselamatan anak. Nah, dalam kemerdekaan merdeka belajar ini ada kata kunci di sini, self disiplin, ya, disiplin diri. Jadi mereka ini anak-anak harus ada disiplin diri. Kalau seseorang tidak punya disiplin diri, maka ini wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Jadi kalau kita tidak bisa mendisiplinkan diri kita, maka ada orang lain yang akan mendisiplinkan kita. Nah, ini menurut pendapat Ki Hajar Dewantara. Dan menurut Dian Goshen di sini, disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensi menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi menurut Dian Goshen ini, jadi dengan disiplin diri yang dimiliki oleh seseorang, maka dia akan dapat menggali potensi apa yang mereka miliki. Kalau dia bisa menggali, maka dia bisa mengembangkan. Jadi mengidentifikasi potensi, dari situ dengan disiplin yang kuat, disiplin diri yang kuat, ya, maka dia bisa mengembangkan ini. Tapi tindakan disiplin diri, disiplin pribadi ini didasarkan pada
nilai-nilai kebajikan. Ya, jadi dasarnya nilai kebajikan. Jadi perilaku dapat disiplin diri itu berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Maksudnya nilai kebajikan universal itu apa? Oke, nih. Nilai kebajikan universal merupakan nilai-nilai mulia yang disepakati bersama terlepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya dan menjadi fondasi dalam perilaku seseorang. Jadi kebajikan universal ini adalah sebuah nilai yang diakui bersama, yang disepakati bersama, tidak mengenal agama dan sebagainya. Ya, jadi nilai kebajikan ini disepakati, tidak mengenal daerah mana, dari bangsa mana, agama apa, enggak. Jadi misalkan begini. Jadi nilai kebajikan ini contohnya begini. Kenal. Sebagai institusi pendidikan, kita mengenal yang namanya profil pelajar Pancasila. Di sana ada nilai sikap yang disepakati oleh kita bersama. Ini disepakati bahwa nilai ini, nilai-nilai mulia ini tidak kita sepakati sebagai nilai mulia dan tidak mengenal suku bangsa maupun agama. Ya, jadi ini kita sepakati bersama dan ini nanti tujuan pendidikan kita nanti bagaimana kita mendidik anak untuk bagaimana anak memiliki penguatan terhadap profil pelajar Pancasila. Ini tujuan kita yang sekarang kita ingin lanjutkan. Nah, jadi katakan gini, kita punya nilai beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Beriman dan takwa itu adalah nilai mulia yang tidak mengenal agama apapun, karena mereka punya keyakinan ya, yang agama ini pasti akan mengajarkan mereka beriman dan bertakwa pada Tuhan. Itu yang berakhlak mulia, pasti akhlak mulia. Kalau orang Jawa jadi mungkin kita mengenalnya ada asal, misalkan gitu kan. Jadi kalau orang Jawa ada asal, udah sak Jawa ada asal sopan santun terhadap orang yang lebih tua, itu nilai mulia dan kalau bisa semua sepakat dan semua melaksanakan, kan begitu. Jadi ini kita mengenal profil pelajar Pancasila, misalkan ini tadi mandiri, kita berlatih mandiri, sikap perilaku mandiri ini juga tidak mengenal. Jadi nilai-nilai mulia ini akan diterapkan, akan diaplikasikan oleh anak ya melalui disiplin. Jadi itu. Kemudian ini jadi apa sih tujuan disiplin positif? Jadi tujuannya ya, dalam disiplin positif ini membentuk murid-murid yang berkarakter. Jadi tujuan disiplin positif ini dikembangkan di sekolah atau dilaksanakan di sekolah ini membentuk murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang sesuai dengan standar kelulusan yang diharapkan. Jadi disiplin positif. Jadi kalau seseorang sudah di dalam dirinya memiliki disiplin positif, nanti ini akan dengan mudah ya, disiplin positif ini akan dengan mudah terlaksana atau dengan mudah diaplikasikan. Ya. Misalkan ini murid berdisiplin. Kalau mungkin kita awalnya ya, kita mengenal peraturan sekolah berdisiplin karena ada peraturan. Sekarang akan kita ubah karena peraturan itu adalah faktor luar, faktor ekstrinsik. Nah, sedangkan dalam disiplin positif ini yang nanti dikedepankan adalah motivasi yang anak sendiri atau motivasi dari dalam diri anak. Jadi dia disiplin bukan karena peraturan, tetapi disiplin ini sudah menjadi nafas atau perilaku, menjadi perilaku yang dia sadari bahwa itu memiliki nilai yang mulia dan dia dengan disiplin atau dengan motivasi dari dalam dia melaksanakan ini dengan sungguh-sungguh. Jadi ketika seseorang melakukan sesuatu
pasti ada motivasi yang mendasari mereka seperti disiplin positif. Ada dasar motivasi perilaku manusia ini menurut Diane Bos. Yang pertama adalah ketika manusia berperilaku ini, satu, biasanya mereka untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi disiplin yang mungkin anak-anak kita ya, anak-anak ketika sudah mau jam 7 mendekati jam 7, dia mau nyampe sekolah, dia berlari. Mau masuk gerbang, berlari. Kenapa? Karena dia tahu jam 7 itu batas terlambat. Nah, batas terlambat, aturannya jam 7 batas terlambat. Maka dia berupaya bagaimana dia tidak terlambat. Dia tidak terlambat. Jadi kenapa? Karena motivasinya ini agar tidak dihukum. Ya, biasanya tidak dihukum, didukung. Atau menghindari ketidaknyamanan misalnya. Jadi disiplin berpakaian misalnya. Ini kita contoh. Ketidaknyamanan ini bisa terjadi kenapa? Karena misalkan aturan seragam hari Senin atau hari Rabu pakai batik misalkan. Kebetulan anak ini tidak, batiknya kotor, dia pakai baju selain batik. Maka ini bisa menjadi motivasi orang. Pokoknya aku kayak di Rebu tetap gue batik. Musola dipakai, ya. Musola ada apa kotor, ada dipakai kan. Padahal ketika baju kotor itu dipakai, menimbulkan ketidaknyamanan dengan. Kenapa? Karena itu dipakai Kamis yang lalu. Seminggu orang diubah dicengkelke, orang didopoke tempat cucian, dicengkelke ternyata lupa nggak kecuci. Jadi seminggu baju ini nggak di. Dan sekaligus dia menghindari hukuman. Kenapa? Dia lebih memilih ini ketidaknyamanan. Ya. Atau yang kedua, motivasi yang kedua ini karena mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi maksudnya dia melakukan sesuatu itu agar ingin dihargai, mendapatkan reward. Ya, mendapatkan reward. Jadi ada beberapa orang yang itu sangat senang ketika dia dihargai. Bukan dia merasa bangga atas prestasinya sendiri, tapi dia pengen dihargai, pengen diberikan perhatian, reward dan sebagainya, ya. Imbalan. Bahkan ini yang paling jelek kadang-kadang yang sekarang kalau di rumah saya, ya kadang-kadang tetangga saya. Kalau anak disuruh orang tuanya untuk belanja ke warung sekarang minta apa? Upah. Nambah uang buat jajan. Ya kan? Sering kadang-kadang pasti begitu. Ya, karena ini motivasi. Nah, ini pengen dapat imbalan. Dan ya repotnya kadang-kadang ini kalau sekolah mengirimkan lomba misalnya ditunjuk, kok nek menang hadiah apa Pak? Ini yang repot ya. Nek menang hadiah apa? Belum lomba yang dipikirkan sudah hadiah ada. Karena itu dia pengen motivasi. Contoh seperti, mohon maaf, kalau dulu ketika saya SMA ada lomba lari. Kalau dulu saya SMA itu larinya 5K 10K. Bukan sebenarnya saya diutus berangkat tak ngerti sih. Hadiah apa? Karena ada yang terkait juara yang menang. Maksudnya menang itu peringkat 1, 2, 3 yang 2. Ada hadiah undian. Kalau dulu ada. Saya menyadari saya tidak mungkin mengalahkan pelari yang dari Salatiga waktu itu. Misalkan kalau dulu ada klub namanya Lokomotif. Itu pelarinya tingkat nasional, sekarang yang mungkin terkenal macam-macam itu ya. Ada inisial T. Tapi dulu ya saya menyadari dulu kadang saya perilaku saya ini karena motivasi ini. Tahu itu ya. Jadi terkadang kita pengen ada motivasi ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian motivasi yang ketiga ini, nah ini ada orang yang berperilaku ini menjadi orang yang mereka inginkan dari dirinya sendiri. Nah ini yang kita harapkan. Kenapa? Karena 1 dan 2 ini
ini dari luar semua. Ya, ini dari luar. Kalau dari luar dirinya, sedangkan dari sini ini dari dalam. Kenapa? Karena menghargai ini nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ketika kita ikut lomba atau anak-anak kita ikut lomba, dia akan karena ikut lomba itu menang. Bukan, kalau bisa jangan terkait imbalan atau penghargaan. Dia merasa dengan menang lomba, dia akan menjaga mengangkat nama keluarga, ya, nama baik keluarga, karena dia terkenal karena sesuatu yang baik. Mereka akan menghargai dirinya sendiri. Saya tidak dapat hadiah, itu tidak apa-apa. Kenapa? Karena saya yakin, ya, dengan menang lomba maka keluarga saya akan mendapatkan penilaian yang bagus. Nama baik keluarga akan naik. Nah, ini yang diharapkan ini. Jadi ingin dari dalam dirinya, ya. Jadi motivasi perilaku manusia nanti ini termotivasi dari intrinsik, dari dalam diri. Ini yang kita harapkan, ya, nanti menjadi dasar dalam menerapkan budaya membentuk budaya positif di sekolah. Jadi motivasi intrinsik siswa ini yang nantinya kita harapkan. Nah, maaf. Jadi ini ada 3 hal yang bagaimana kita kaitkan dengan ini perilaku manusia. Jadi apa yang dilakukan manusia ini pasti punya tujuan, ya, banyak tujuan. Dan ada mungkin ini karena tujuan ini, tetapi ada kalau itu bernilai negatif. Jadi ada 3 hal terkait dengan tindakan seseorang yang nanti memiliki imbas. Yang pertama, hukuman. Kita pasti yang namanya hukum. Bocah itu hukum itu bagaimana? Bila hukuman adalah tindakan terhadap suatu pelanggaran sebagai bentuk identitas gagal dalam penerapan disiplin. Ini yang sering kita lakukan. Kalau dalam penerapan disiplin ini mereka gagal melaksanakan, maka siswa akan mendapat hukuman. Ya, akan mendapat hukuman. Biasanya begitu. Ya. Terus apa bedanya dengan konsekuensi? Ini. Jadi konsekuensi itu tindakan terhadap suatu pelanggaran sebagai bentuk identitas sukses dalam penerapan disiplin yang sudah bermakna. Ini catatannya sudah bermakna positif namun masih belum sempurna. Jadi kalau ini hukuman itu identitas gagal, kalau konsekuensi itu sudah mulai agak rodok ke arah jalan yang benar, tetapi belum sempurna. Apa maksudnya? Ya, setelah slide ini akan kita bahas. Jadi orang kadang belum bisa membedakan, atau bahkan kita sendiri, ya, kadang-kadang masih bingung membedakan ini hukuman atau konsekuensi. Ya, apa yang kita lakukan ini kadang-kadang begitu, ya. Yang pertama, oke. Terus nanti kita juga akan membahas ini restitusi. Mungkin bagi Bapak itu asing, termasuk bagi saya, karena saya juga baru belajar. Jadi restitusi. Kalau hukuman sering kita mendengar. Konsekuensi, itu konsekuensinya. Kadang kita mendengar, tapi kadang kita belum paham maksudnya konsekuensi apa. Ya, kadang ini lanjut. Nah, ini belas. Ya, Bapak Ibu pasti baru dengar ya namanya restitusi. Kalau hukuman dan konsekuensi itu dari luar. Kalau restitusi ini bedanya. Nanti harapannya ke sini. Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nih. Jadi kalau di hukuman dan konsekuensi siswa tidak diberi kesempatan untuk memperbaikinya. Wes salah ya salah. Hukuman salah, hukum. Tegas. Tetapi dalam restitusi ini, jadi siswa artinya dalam kondisi memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Jadi harapannya nanti kita akan belajar nanti tentang restitusi anak yang menyelesaikan masalahnya sendiri. Jadi ini kenapa
nanti akan kita kaitkan dengan motivasi intrinsiknya. Itu menurut dosen, ya. Sedangkan ketika dosen atau ini restitusi ini juga merupakan proses kolaboratif mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti mereka, apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Jadi kadang-kadang anak-anak itu pengen sesuatu gitu. Apa maksudnya menginginkan sesuatu gitu. Ya kenapa? Karena manusia ini memiliki kebutuhan. Ya, manusia ini masing-masing kita memiliki kebutuhan. Dan kadang-kadang anak itu pengen ngapain? Tiap anak itu berbeda. Termasuk dalam kenapa mereka melakukan kesalahan. Apa yang mendasarinya? Dan kebutuhan apa yang ingin mereka penuhi ya, sebagai manusia. Jadi mereka punya alasan. Dan melalui restitusi ini nanti itu maksudnya melakukan kesalahan. Kenapa kesalahan? Karena dia pengen A. Ya, oke. Melalui proses ini nanti dipenuhi sehingga dia terpenuhi apa kebutuhannya. Oke, kita lanjutkan dari contoh. Oke, mari kita bermain sebentar Bapak Ibu. Ini terkait hubungan dan konsekuensi ya. Yang pertama ini, lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat dan di kelas. Ini menurut Bapak Ibu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya, lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat dan di kelas. Konsekuensi. Baca atau? Konsekuensi kalau. Konsekuensi. Kita pecahin ya, ada hukuman ada konsekuensi ini. Ayo, lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat hadir. Jadi larinya karena terlambat. Konsekuensi dari hukuman. Jadi ini sebetulnya adalah hukuman. Oke. Ya, hukuman. Mencatat 100 kali dalam buku. Nih, dalam buku mencatat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ayo, mencatat 100 kali di dalam buku. Nah, dong, pertanyaannya hukuman atau konsekuensi kok restitusi. Nah, karena yang sering terjadi nih, Bapak Ibu guru ini bingung. Ini hukuman apa konsekuensi? Ini apa yuk? Konsekuensi. Oke. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Konsekuensi. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Mesti ngono. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit dalam pelajaran. Ya. Apa ini? Konsekuensi. Kalau Pak Yudi, ini hukuman ini masih bukan karena warna, Pak. Ini ya udah, ini betul kritis ya. Sebenarnya kenapa masuk hukuman, kenapa masuk konsekuensi bukan karena warna. Memang kita mau Pak Yudi sih. Ya, apa? Tapi aslinya bingung kalau ditanya begini. Ini sama-sama lari, coba Bapak Ibu. Ini lari mengelilingi lapangan, ini lari mengelilingi lapangan. Kenapa ini hukuman, kenapa ini konsekuensi? Yuk, mari kita diskusi Bapak Ibu. Kenapa yang atas ini hukuman, kenapa yang bawah ini kok konsekuensi? Loh, kok sama-sama lari kan gitu? Hah? Karena pelajaran? Karena 10 menit itu loh. Karena 10 menitnya itu. Kalau 10 menit? Yang penting bukan karena marah ya Pak? Iya. Sebetulnya ini hampir sama kan? Bingung lah. Jadi kalau biasanya hukuman itu tidak terkait langsung. Ya. Jadi tidak. Yang kedua, biasanya konsekuensi itu dilakukan sebelumnya sudah ada kesepakatan. Nah, kenapa kesepakatan? Karena kesepakatan ini dua belah pihak deal-dealan. Ya, anak-anak nanti yang masuknya nanti yang ketika keluar tidak izin nanti apa misalkan
Sepakat ya? Jajake Pak Guru. Sepakat? Sepakat. Nah. Delala bocah izin nek kamar mandi ora jajake Pak Guru. Ini bukan hukuman, tetapi konsekuensi karena tadi sudah ada kesepakatan. Kalau hukuman enggak, nah repotnya. Jadi ini ya kita bermain. Jadi terkadang ini ketika seseorang menghukum itu artinya hukuman fisik. Padahal penghargaan yang selama ini kita anggap penghargaan itu bagus, reward, sebetulnya ya, bingung ya. Saya sampai di materi ini bingung, mumet. Saya pikir penghargaan itu ya bagus, tapi ternyata itu salah satu bentuk hukuman. Menurut Al-Wiqani ya, merupakan baik penghargaan maupun hukuman itu adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang. Bicara mengontrol. Mengontrol siapa yang dimaksud? Siswa. Ya. Tepuk tangan dan sebagainya. Jadi ketika anak-anak mendapat reward, wah, mengontrol. Nanti saya ingin menjawab betul bentuk tepuk tangan. Ya. Jadi ternyata ini adalah salah satu bentuk mengontrol ya perilaku. Nah ini yang repot ini, menghancurkan potensi. Kok iso penghargaan, bisa penghargaan ini menghancurkan potensi itu bagaimana ceritanya? Bagaimana ceritanya? Kita kenal kalau anak-anak bagus diberi reward, kalau anak-anak kurang tepat diberi hukuman, punishment dan sebagainya. Jadi reward dan punishment itu perlu dikaji ulang ternyata. Ya menurut beliaunya. Ya. Jadi menurut beliau sebetulnya penghargaan tertinggi itu ketika anak ini ideal tidak akan belajar. Jadi yang dilakukan anak itu adalah penghargaan atas dirinya. Jadi kalau dicontoh misalnya begini, sama anak-anak menggambar, anak-anak menggambar, materi SPDB menggambar itu rata-rata ya begitulah. Pasti ada yang bagus, coba. Kalau beda kalau guru yang bagus si A. Nanti ini pada anak bangga. Bagaimana menumbuhkan ideal anak A? Tindakan belajar itu menjadi penghargaan. Apa yang kalian kerjakan bagus semua anak-anak. Mari tepuk tangan bersama. Jadi mereka meskipun belum satu gambaran ini untuk bukan alor idul misalkan, karena dia apa yang kamu lakukan itu sudah luar biasa. Beri aplaus bagi diri kalian, dia merasa bangga dengan pekerjaannya sendiri. Berbeda ketika ini. Ya, oke ya. Dan ini apa maksudnya penghargaan ini menghukum yang pertama ini? Kita ini sebenarnya dihukum dengan penghargaan. Kita baru sadar ya. Jadi penghargaan itu efektif jika dilakukan dalam jangka waktu pendek. Reward itu dalam waktu pendek itu luar biasa, bagus bisa, tetapi tidak dalam jangka panjang. Karena kalau pengen dalam jangka panjang kita harus terus melakukan reward. Contoh misalkan anak-anak kalau menjawab pertanyaan Pak Wandi dengan betul, Pak Wandi beli permen atau misalkan lebih sewu, kebetulan dalam lebih sewu, ya betul. Ini karena penghargaannya berupa uang. Dalam waktu singkat mungkin efektif, tetapi tidak bisa. Apakah setiap saya jawab saya harus keluar uang? Pak dompetnya sesuai. Tidak bisa. Dalam jangka panjang tidak bisa. Jadi penghargaan ini tidak efektif ketika tujuannya atau dilakukan dalam jangka panjang. Jangka pendek oke, tapi tidak bisa dalam jangka panjang karena tidak efektif. Karena harus selalu dilakukan, ya. Jadi kita itu kalau kita dihukum, guru les dihukum. Kalau memberikan reward berupa permen katakanlah, wah, yo, duel, gitu kan? Duel, gitu. Ya kalau terus, wah itu. Yang kedua ini, kita tidak sadar ketika
kita memberikan pujian terhadap orang lain, ini juga menghukum siapa ini? Mereka yang lain merasa iri. Mereka ada sebagian tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Jadi ketika ini memuji, waduh loh, apalagi mohon maaf kita kadang membanding-bandingkan ya, secara tidak sadar ini membandingkan. Nah, kadang-kadang ya menurut saya kalau di kampung itu kadang pembicaraan itu ditambah-tambahi, dibumbui, ya, dipuji. Nah, nanti pasti ada pihak yang ini rasa ini, ya. Kadang misalkan sebagai contoh begini, ada lomba dilakukan oleh tim, misalkan lomba voli lah ya, itu menang. Harusnya yang mendapat penghargaan itu adalah tim, ya kan? Bukan individu dalam tim. Kalau individu dalam tim itu dipuji, maka yang lain itu juga merasa dia punya andil terhadap kesuksesan itu, maka hati meninggi. Ya, catat itu ya. Jadi kalau memberikan penghargaan di depan banyak orang itu jangan. Ya, kalau bisa jangan. Ya, karena pasti ada kadang ya kita menghindari ada yang ini. Ya karena ini orang yang ini merasa dihukum ini. Ya, yang ini nih yang merasa dihukum itu yang ini nih. Ada ketiga ini. Penghargaan hukum, mereka tidak dapat mendapatkan penghargaan. Contohnya nih, sistem ranking Bapak Ibu. Alhamdulillah sekarang kita sudah tidak mengenal ya. Dulu saya sendiri pribadi, sistem ranking ini adalah penghargaan yang menghukum anak yang rankingnya paling keren. Kita nggak sadar loh. Ternyata ranking itu rupanya anaknya pengen ranking 1, tetapi ketika misalkan muridnya 30, anak ranking 21 sampai ranking 30, dia seolah-olah dihukum oleh apa Bapak Ibu? Murid paling bodoh, murid paling tidak pintar. Ya Gusti, muridnya 5 kok ranking 5. Dari itu ya, ternyata ini mereka yang berada di ranking paling berat merasa dihukum karena sistem ranking ini. Dalam ranking apapun lah ya, jadi merasa paling tidak bisa. Jadi ini seperti itu. Ya, jadi ini Bapak Ibu. Kemudian nih yang kita harapkan ini terhadap ini penghargaan ini, sebetulnya ini anak-anak diarahkan untuk ini kesadarannya dan akan kemampuannya bahwa dia sudah mencapai sesuatu. Kalau dia sudah sadar dia mencapai sesuatu, itu sudah penghargaan. Ya. Karena untuk mencapai sesuatu masing-masing anak itu berbeda. Masing-masing mereka itu anak-anak itu unik, ya. Baik itu kesiapan belajarnya maupun profilnya, mereka unik. Jadi tidak bisa untuk ukuran semua ini, semua anak itu jadi satu, tidak bisa. Jadi yang penting mereka sadar kemampuannya, ya, bahwa itu adalah penghargaan tertinggi berikan, ya, seperti itu. Jadi kalau anak sudah merasa bangga dengan pencapaiannya, maka kita itu tidak boleh mengambil kegembiraan saat itu dengan mengambil kegembiraan yang sudah itu. Jadi ketika anak sudah bangga dengan hasil karyanya, misalkan mungkin Bapak Ibu sudah lihat ya. Di sebelah kanan Bapak Ibu ini ada hasil karya. Mereka sudah bangga membuat ini Bapak. Ya, ini dia ini sudah bagus. Ini bagus. Mereka akan wah, bagus gambar ini. Menggambar yang sebelah kanan misalkan. Oh, bagus. Dia mencapai sesuatu. Dia sudah berekspresi menampilkan biji. Ya. Tidak ada biji. Pak, biji apa? Wah, yang penting sudah bagus. Biji nanti. Angka itu urusan calonnya Pak Yudi. Angka itu urusan tidak lelas. Yang penting mereka bangga bahwa mereka sudah mencapai sesuatu. Ya.
inilah nanti diharapkan muncul di sana. Nah, jadi ini yang sering menjadi pertanyaan Bapak Ibu. Kenapa harus keyakinan kelas dan mengapa tidak peraturan kelas saja? Jadi sekarang kita paradigmanya sudah keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Kenapa tadi Bapak mungkin ada yang memberi sudah merangkum tadi? Kenapa kok keyakinan kelas tidak peraturan kelas? Kenapa kok sekarang keyakinan kelas kok peraturan Pak? Ada yang berpendapat bahwa sebenarnya kalau kita pakai peraturan kelas, aturan, nanti kita akan kembali ke tadi. Isinya adalah hukuman, konsekuensi. Tapi kalau keyakinan hukuman ya, kalau keyakinan kelas sudah ke arah konstitusi, sudah ke arah konsekuensi. Jadi kenapa keyakinan kelas? Karena mereka ingin memenuhi kebutuhannya. Jadi mereka ada komunikasi antara guru dengan siswa, bagaimana keyakinan kelas ini disepakati bersama. Jadi keyakinan kelas ini disepakati bersama ya. Jadi Bapak tidak bisa keyakinan kelas ini ditentukan oleh guru. Nah, ini contoh begini Bapak. Ini mengapa? Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm saat mengendarai kendaraan bermotor? Kenapa kalau naik motor harus pakai helm dan ada aturannya? Karena aturannya Pak. Terus pertanyaannya kenapa Bapak polisi itu memakai bukan memakai ya, menerapkan aturan kalau naik motor harus pakai helm? Kita sepakat ya, naik motor harus pakai helm ya. Orang nggak sepakat ya. Kalau ada peraturan pasti jadi tilang kan gitu kan. Tapi kita sepakat kalau naik motor sebaiknya pakai helm. Kenapa? Helm Pak. Menjaga keselamatan. Maksudnya ya, maksudnya Pak polisi itu sayang dengan kita. Kenapa pakai helm? Agar minimal keselamatan kita terjaga. Ya. Karena apa? Karena kepala ini adalah organ tubuh kita yang sangat riskan terkait dengan nyawa kita. Jadi kalau tangan ini putus, jelek, masih hidup. Tapi kalau ini, ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi karena sayang dengan kita, maka keselamatan ini diutamakan. Ya, lewat peraturan penggunaan ini, keselamatan. Yang kedua adalah mengapa pakai masker dan cuci tangan. Kemarin saat kita dilanda COVID itu ya, masuk kelas cuci tangan, apa cuci tangan, pakai masker, ya seperti itu. Kenapa? Karena ada satu nilai, ada nilai yang sama-sama dijaga, ya sama-sama dijaga dan kita sepakat bahwa nilai itu adalah nilai baik, yaitu tentang kesehatan. Jadi ketika COVID, kenapa ada pakai masker dan cuci tangan? Agar kita menjaga nilai kita, nilai tentang kesehatan ini kita sama-sama terapkan. Jadi ada nilai yang harus kita terapkan. Jadi maka kalau kita terapkan di kelas bahwa keyakinan kelas itu ini sama seperti nilai keselamatan dan kesehatan tadi, inilah yang disebut dengan nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan universal. Jadi nilai ini disepakati bahwa nilai ini nilai baik, nilai mulia, baik tersirat, tersurat, dan lepas dari latar belakang suku bangsa, negara, bahasa maupun agama. Jadi nggak ada urusan suku mana. Kalau yang namanya keselamatan, kita menjaga keselamatan itu penting. Maka kalau naik motor pakai helm. Ya. Jadi ini, nah, kenapa di kelas kita berupaya untuk melaksanakan membuat keyakinan kelas ini? Biasanya seseorang ini akan lebih tergerak dan bersemangat itu menjalankan keyakinannya. Jadi biasanya orang kalau daripada ada aturan tidak boleh ini, tidak boleh itu, tidak senang. Misalkan, mohon maaf ya, misalkan ada orang ke dokter, punya penyakit ini, Pak, tidak boleh makan ini sampai
dokternya panjang, rasanya itu beda. Tapi kalau dia dimotivasi dengan keyakinan, bapak itu sakit, kalau misalkan pengen sehat, dihindari apa, tapi udah langsung udah boleh gitu. Seolah itu kayak wah pakai ngaturan. Wah kadang-kadang saya dengar di kamu, aku loh kalau dokter ini pakai ngaturan, orang lagi halang kita pangan. Kadang-kadang mereka akan tidak semangat, tapi kalau bersemangat, bapak kalau pengen sehat hindari makan ini, olahraga, minum air misalkan, dia akan karena dia pak, dia yakin bahwa nilai yang ingin dia terapkan itu mulia. Jadi ada motivasi dari dalam, bukan motivasi dari luar. Jadi itu harapannya itu. Jadi di kelas nanti, di keadaan kelas ini juga begitu. Anak-anak sudah membuat keyakinan dan dia dari keyakinan itu termotivasi dari dalam untuk menjalankan. Gitu. Nah, oke. Jadi berdasarkan teori kontrol ini Bapak Ibu sekalian, jadi sebuah ada tujuan di balik perilaku manusia. Jadi dalam perilaku manusia itu melakukan tujuan, itu dalam teori kontrol ya. Pasti orang melakukan sesuatu pasti ada tujuan. Nah, sama kita percaya bahwa murid memiliki tujuan di balik perilaku mereka. Jadi siswa berperilaku di kelas di sekolah itu mereka pasti punya sesuatu yang mereka inginkan. Apa sih? Ya, ini salah satunya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Jadi manusia memiliki kebutuhan dasar dan itu yang ingin dicapai atau ingin diraih oleh anak-anak sehingga mereka melakukan sesuatu itu. Ya, terkadang kita nggak sadar kebutuhan dasar mereka itu apa. Nah, oke, akan saya sampaikan kebutuhan dasar dari manusia. Ya, ini, Bapak. Semua manusia ini memiliki kebutuhan dasar ini. Tidak mau itu anak-anak, orang dewasa, mereka butuh ini. Nah, dan ini harus kita sadari, anak-anak juga memiliki kebutuhan dasar. Yang pertama, mereka manusia butuh untuk bertahan hidup. Survival. Semua pengen urip, besok terus. Ya, misalkan ada seorang anak, kepala temannya dibenturkan, ya, mau dibenturkan ke tembok. Secara refleks dia akan, karena dia punya kebutuhan bertahan hidup, dia akan bertahan nyawanya, maka dia akan membalas. Yang bisa jadi terjadi perkelahian. Nah, maka perkelahian itu harus ditelusuri. Kenapa sih perkelahi? Bisa jadi ada faktor sini. Jadi kita mungkin tidak tahu. Tukaran dia cambudi, ya belum tentu. Ya, bukan cambudi belum tentu. Ternyata terkadang mereka ingin bertahan hidup juga. Ya, bertahan hidupnya. Timbangannya aku dijotos, sirahku bocor, mending aku jotos. Bisa jadi begitu, ya. Nah, ini yang kedua, ini kasih sayang dan rasa diterima. Ini contoh, ambil contoh, saya tidak punya fotonya ya. Ada anak kita yang spesial, ya, anak kita yang spesial. Apa itu? Kadang-kadang anak-anak tertentu ini merasa tidak diterima. Caranya kita mungkin kayak kelompok-kelompokan itu ya, kelompok-kelompokan. Sehingga dia melakukan sesuatu agar apa? Dia merasa diterima di kelompok. Ya, perhatian, mencari perhatian, Ya, mencari perhatian, membuat keributan sehingga dia itu, ternyata pengen disentuh dengan kasih sayang. Ternyata dia itu dibiarkan, tidak diperhatikan. Maka dia melakukan sesuatu untuk menarik perhatian. Atau yang ketiga ini, manusia ingin bebas. Ya, manusia ingin bebas. Apa maksudnya ingin bebas? Kadang-kadang kalau kita memberikan pelajaran, ya, kadang-kadang anak itu pengen sesuatu, tetapi seorang guru kadang-kadang memaksa. Ya, seorang guru kadang-kadang memaksa.
kadang-kadang kebebasan mereka ini apa namanya terganggu lah. Aku pengen bebas tapi kok di paksa kudu gini. Maka ini terganggu. Jadi kebebasan mereka terganggu. Maka kadang-kadang mereka berperilaku yang ini dasarnya ini atau kesenangan. Nah ini kalau kita anak-anak kita misalkan. Kalau anak-anak kita aja misalkan contoh menggambar. Nah, kalau disepakati anak-anak kita menggambar ini ya hewan atau menggambar perspektif materi kita misalkan materi kelas 4 perspektif, gambar perspektif. Mereka pasti gak senang. Kenapa? Mereka pengen menggambar apa yang membuat mereka senang. Apa yang membuat mereka senang. Itu ya. Nah, jadi mereka pengen kesenangannya itu tersalurkan. Dan yang selanjutnya adalah kadang anak-anak ingin menguasai. Dia ingin menjadi seseorang yang berkuasa. Nah, contohnya siapa? Ada. Tadi akan saya contohkan kemarin ada kasus selama 1 minggu Akmal. Nanti di akhir akan saya sampaikan. Ternyata dia berperilaku itu karena dia menunjukkan powernya dia. Dia menunjukkan powernya dia. Itu ya. Ya. Pak Guru ketua tenang. Oke. Jam perawan. Nah, Pak. Oke. Bapak Ibu, mari kita tinjau ulang ya penerapan disiplin di ruang-ruang kelas kita. Ini sering ternyata ini. Apakah sudah efektif ya? Jadi kalau kita dari materi tadi, apakah sudah efektif ini? Sudah efektif? Saya masih dalam posisi begini, Pak. Ternyata belum optimal ya. Terus apakah sudah berpusat dan memerdekakan siswa, memandirikan siswa? Mari kita evaluasi sama-sama. Ya, karena kalau disiplinnya, penerapan disiplinnya masih motivasi dari luar siswa itu kurang optimal. Masih perlu ini agar menjadi disiplin yang termotivasi dari dalam atau intuisi. Nah, Bapak Ibu guru, kita sadari. Nah, terkadang kita, Bapak Ibu sadar atau tidak? Kita guru ini kadang-kadang kita berposisi kontrol dan posisi kontrol kita biasanya begini. Yang pertama posisi kontrol, guru ini sebagai penghukum. Ini banyak sekali. Guru berposisi sebagai penghukum. Pak, setiap sekolah pasti harus ada guru yang berposisi sebagai penghukum. Ya, dulu orang berhukum ya anak-anak gue berke mau. Nah ini, saudara, ketika guru berposisi sebagai penghukum itu dia menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Sekarang sudah tidak disarankan, Bapak. Ya, kenapa? Karena hukuman ini berimbas pada fisik dan psikis anak. Ini sudah mulai dikurangi nih. Ya, sudah mulai dikurangkan. Ya. Atau yang kedua, kadang guru sebagai pembuat merasa bersalah. Ya, kalau biasanya penghukum ini fisik suaranya buanter, warung penteleng, warung melangkre, wes warung juta, warung gede. Sopo Pak? Saya dulu lah. Kudune kono Pak. Maka ini harus mulai dikurangi posisi penghukum. Nah sekarang mungkin polisi pun lagi gurune melangkre kene wes gitu kan. Ya, sudah mulai dikurangkan. Atau membuat merasa bersalah. Ini bedanya. Kadang-kadang ketika guru ini tidak hanya laki-laki, kadang-kadang guru perempuan ini dalam posisi ini. Apa maksudnya? Nek ngomong halus, tapi mengena, sedikit ning hati. Ini maksudnya, ini betul ini. Kadang-kadang ini kita lihat sadar ya. Ngomongnya halus, tapi membuat merasa bersalah ini. Walu, tapi ini membuat anak merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri.
Nek biasanya mau lanang iki sing iki lah ya biasanya ya. Iki buku. Tapi ya, biasanya ini apa? Biasanya karena kita tidak sadar ya, ketika membuat kesalahan. Ternyata ini kita ya berarti dulu saya kalau gini berada di posisi ini ya. Nah, terkadang juga ada guru ini yang berposisi sebagai teman. Ini 1 dan 2 ini sudah diarahkan hilangkan. 1 dan 2 ini diarahkan hilangkan atau tidak dilaksanakan. Guru bisa berposisi sebagai teman, ya bisa. Tetapi ya, kalau dalam posisi teman begini, posisi kontrol guru, ini tidak menyakiti murid. Kayak kancane diri, tapi orang sih langsung jangkar ya orang ajar. Murid biasanya nih, kalau udah hati-hati ini punya ini negatif. Kadang-kadang negatif, terus kadung kontrolnya, Pak, mana yang dalam bicara? Kalau gue kalau kadang-kadang rangkul gitu kan, karena merasa teman. Ada sisi negatif, tapi juga ada sisi positif. Dalam menyelesaikan mengontrol ini, biasanya kalau guru sudah merasa seperti teman, biasanya anak-anak nakal, nek ngandani ini cara halus dengan guru yang sudah dianggap dia teman itu rada gampang biasanya. Si anu cerai kalau bukai, nek sing ngandani bukai mesti rada ngomong. Jadi karena apa? Karena siswa ini menganggap guru berposisi sebagai teman siswa. Nah, kadang-kadang anak kalau sudah dekat sekali anak tidak semangat belajar, umur dan sebagainya, dia akan cerita dengan guru yang dianggap teman. Ya, jadi dia punya masalah, dia akan bercerita pada guru yang dianggap teman. Nah, dari situ nanti akan terjadi hubungan di antara guru dan murid. Jadi ada hubungan batin antara guru dan murid di teman ini. Nah, ini kadang-kadang ini menggunakan humor, guyon-guyon. Ya, gunakan dengan baik guyon-guyon. Kadang dibubui dengan guyon, ya, atau humor. Nah, posisi kontrol yang keempat ini sebagai pemantau. Pemantau. Apa maksudnya ini? Ini guru berposisi mengawasi. Posisi kontrol. Biasanya ini juga terkait dengan peraturan konsekuensi. Jadi misalkan saya contohkan, saya kadang posisi pemantau ini juga cukup bagus. Tapi itu sempurna. Apa maksudnya? Contoh terkait dengan kedisiplinan siswa. Begitu bel masuk kelas berbunyi, anak-anak harus masuk. Tetapi yang namanya anak-anak kadang masih bermain di luar. Maka ketika guru berposisi sebagai pemantau, ya, kadang-kadang berdiri keluar dari kantor, di depan kantor, begini, orang mendeleng, gini, tidak mendeleng, biasa sambil melihat anak-anak. Ketika anak-anak sadar bahwa dia diawasi, masuk, dia akan lari. Guru tidak perlu mengucapkan banyak. Ya. Karena apa? Karena dia berposisi sebagai pemantau. Atas apa? Atas peraturan-peraturan. Peraturan-peraturan itu seperti apa? Ya. Kalau ini biasanya terkait dengan tadi ya waktu. Loh, misalkan dengan ucapan ya, ini jamnya istirahat atau udah masuk ya? Masuk, atau masih di luar? Ada. Kalau dengan begini tidak bisa, baru dengan karena guru berposisi sebagai pemantau. Nah, yang paling tepat yang kita harapkan nanti dilaksanakan adalah guru sebagai manajer. Apa maksudnya? Ketika anak-anak mendapatkan masalah atau berperilaku yang kurang tepat, mereka ini dipersilakan murid untuk mempertanggungjawab perilakunya, ya, dan menemukan solusi atas masalahnya sendiri. Kenapa? Ketika sebagai posisi manajer ini, siswa mereka ini menjadikan murid ini menjadi manusia merdeka. Jadi memerdekakan mereka. Kamu punya masalah, kamu analisa, kamu piye, jalurmu piye,
Ya, mintamu apa? Kira-kira solusi yang kamu inginkan bagaimana? Ya, apa? Ya, dalam ketika berposisi sebagai manajer sudah diterapkan yang namanya restitusi. Jadi, ketika guru berposisi sebagai manajer menerapkan restitusi dan anak sebagai manajer atas dirinya sendiri. Jadi dia memanage dirinya sendiri. Tidak usah mencari hubungan dengan macam-macam. Nah, restitusi itu seperti apa? Nah, ini kalau sudah pertanyaan. Ya, ini. Tadi saya sudah sampaikan di awal bahwa restitusi itu proses kolaboratif. Kolaboratif itu tidak satu pihak, jadi antara guru dan siswa. Ya, kolaboratif ini mengajarkan siswa untuk mencari solusi masalah mereka sendiri. Jadi guru hanya memancing bagaimana dia dapat menyelesaikan masalah, mencari solusi. Itu ya. Jadi ini tadi sudah disampaikan membantu murid bagaimana menemukan solusi. Dipancing dengan pancing-pancingan. Nah, dalam penerapan restitusi ini kita mengenal menggunakan segitiga restitusi, ya, atau triangle restitution, ya. Ini ada triangle segitiga restitusi. Ini yang kita pakai. Ya. Dimulai dari menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Jadi keyakinan ini yang sudah tadi disepakati dengan keyakinan kelas. Jadi kenapa ada keyakinan kelas tadi arahnya dari. Jadi kalau ada masalah maka digunakan restitusi, tiga restitusi. Jadi anak yang akan mencari solusi menurut mereka sendiri apa yang mereka hendaki. Jadi misalkan itu tadi ya tentang akan kita jabarkan lagi. Ya. Menstabilkan identitas itu maksudnya bagaimana? Jadi tujuan dari menstabilkan identitas adalah mengubah anak. Ketika anak melakukan kesalahan, mereka itu gagal. Jadi mereka adalah orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi orang kalau sudah gagal, kalau sudah down jangan ditambah downkan. Sudah jatuh tambah di bloke, jangan. Jadi menstabilkan identitas ini maksudnya biarkan anak jatuh, tapi jangan dibikin tambah jatuh. Dengan apa? Dengan pancingan ini. Ya, berbuat salah tidak apa-apa, sekali dua kali, yang penting jangan terus ya. Maka dia salah, tapi tidak langsung jatuh. Misalkan, nah, Pak tahu sadar bahwa tidak ada manusia yang sempurna, setiap orang pasti melakukan kesalahan. Jadi dia punya salah tapi nggak langsung. Kadang-kadang. Coba bayangkan kalau ini contoh ya. Contoh ekstrim ini. Pak Guru ya tahu nakal. Yang kamu lakukan Pak Guru. Mereka ini nanti akan dan terus. Misalnya ini diberi motivasi, ya apa? Nanti akan ada solusi. Kita akan cari solusi sama-sama. Jadi anak ketika melakukan satu udah langsung calonnya titik yang ngerumpul, tidak kecemplung, tidak kecemplung banyu ngerumpul, jadi sengen tambah ngerumpul gitu. Harusnya jangan ya, itu ya, itu. Jadi ini contoh-contoh kalimat yang bagaimana anak-anak yang dia sudah gagal, tapi dia tidak langsung jatuh, ya, dia menjadi orang yang sukses atau tidak terjadi. Nah, kemudian selanjutnya tahap yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Oh ya, maaf. Ini contohnya. Nah, ini yang kemarin tanggal berapa ya ini? Oh, tanggal 7 September ini ya. Jadi kasusnya begini Bapak Ibu. Si dia ini mukul temennya. Dan saya tahu betul lah. Ya, si dia. Jadi dalam proses tadi, yang pertama tadi itu menstabilkan identitas itu. Jadi anak ini sudah salah, salah, tapi caranya bagaimana caranya dia nggak merasa bersalah gitu. Jadi di ini kan identitasnya. Nah ini proses ini.
Jadi proses awal. Yo, kita sudah paham. Republik sini, kalau lihat wajah ini sudah paham. Jadi ini tidak. Kenapa dia melakukan ini? Karena tadi power. Ada kebutuhan dirinya yang ingin dia wujudkan. Apa? Power. Ini kalau bosok itu keren ya. Pengen jadi jigri sekolahan misalkan. Pengen menjadi orang yang ditakutin di sekolah. Pasti mungkin ada anak-anak seperti itu, sehingga mereka melakukan tindakan. Nah, jadi itu ya. Jadi menstabilkan. Nah, ketika memvalidasi tindakan yang salah, tindakan yang kedua, ini adalah ini. Jadi dicari dulu. Dia itu pengen kebutuhan dasarnya yang mana yang ingin dipenuhi. Ya, jadi pengen apa? Ini kalau sudah ketemu, maka cara yang paling efektif itu apa sih? Cara efektifnya apa? Karena ketika tadi setiap manusia melakukan tindakan pasti punya tujuan. Nah, kalau sudah ketemu yang ingin dia penuhi kebutuhan dasarnya apa, maka bisa dicari cara yang paling efektif. Ini contoh-contoh kalimat. Misalkan, contoh, kamu bisa melakukan yang lebih buruk lagi ya. Padahal kamu bisa melakukan. Contoh, anak mukul sini misalkan, ya nangis, tapi kan padahal kamu bisa mukul sini loh padahal. Ya kok kamu bisa mukul sini? Kira, padahal kan kamu sini, kenapa nggak sini? Lupa, mungkin kalau sini jadi ini. Jadi dalam memvalidasi tindakan itu tadi, validasi tindakan yang salah, ya tindakan kamu salah. Tetapi ya untungnya mungkin dalam kalimat pertama yang kamu lakukan tidak lebih parah. Nah, kemudian validasi misalkan punya alasan, kok kamu tadi mungkin kenapa? Ya kan? Ya alasan itu yang untuk mancing tadi. Dia pengen kebutuhan dasar apa? Ya. Ya, misalkan terkadang orang melakukan sesuatu tindakannya salah ini karena ini melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kenapa? Contoh, mukul teman. Kan kita taunya si A mukul si B, si A dipanggil. Wah, kita harus telusuri ketika memvalidasi tindakan, kenapa kamu mukul si B? Karena dia melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap saudara saya si C. Nah, maka validasi tindakan ini yang penting. Ya. Jadi cukup penting lah. Jadi dalam tahap kedua dalam restitusi itu tindakan ini menjadi penting. Ya, oke. Nah, kemudian ini contoh lagi. Ya. Kemudian tahap, ini contoh saja. Dalam tahap ini ketika dipancing, sebetulnya dalam tahap yang kemarin tanggal 7 tadi ya. Ini sebetulnya nangis ini. Anak ini nangis sebetulnya. Jadi ketika dia dalam tahap tadi validasi, dia melakukan karena dia pengen ditakuti. Tapi ketika dia dikembalikan dengan validasi, dia malah merasa apa ya? Kita nggak membuat dia bersalah ya. Kita tidak dalam posisi membuat dia merasa bersalah. Tapi dengan pancingan itu dia merasa, loh, nggak apa-apa. Ada pokok. Itu ya. Dia bisa menyadari bahwa dia salah. Dia menyadari bahwa tindakan yang dia lakukan ternyata salah dalam validasi tindakan kita. Maka bahkan kalau dia betul-betul sadar ya sampai ini, aku ya gak ngira, padahal dia jujur dia bisa nangis. Kenapa? Karena ketika validasi tindakan salah, dia merasa betul-betul tindakan yang dilakukan itu salah. Sehingga ketika dia sudah sadar tindakannya salah, baru ke tahap yang ketiga menanyakan keyakinan kelas ini. Ya, menanyakan keyakinan kelas yang setelah disepakati di kelas. Nah, karena tadi terkait dengan mukul tadi,
ya, itu kan ketika sepakati di kelas yang sudah kita bentuk itu, kita kan menjaga keselamatan kelas ya, termasuk di dalam kelas dan di luar kelas. Maka ya itu turunan dari keyakinan kelas di bawahnya adalah tidak menyakiti fisik atau psikis temannya. Kalau dia mukul seseorang, maka dia sudah melanggar peraturan atau turunan dari keyakinan kelas ya tentang keselamatan tadi ya. Jadi dalam posisi meyakinkan ini, dia akan mendapatkan ini, Bapak Ibu guru, termotivasi secara internal. Dia akan termotivasi secara internal untuk mencari solusi atas apa yang dia lakukan. Ya, dan dia percaya dan nilai itu bagus ya. Jadi dia ingin mencari solusi apa, yang dia inginkan apa untuk menyelesaikan itu. Ya. Jadi itu. Jadi contoh ini ya, contoh kalimat untuk meyakinkan, menanyakan keyakinan ini. Coba apa yang kita percaya sebagai anggota kelas? Kita sepakati apa kemarin? Ya. Oh, tidak boleh begini, kita menjaga lah. Kok kamu begitu? Terus kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Maka kembalikan lagi ke keyakinan kelas. Tetapi yang memberikan solusi bukan Bapak Ibu guru sebagai manajer, si anak dalam posisi segitiga restitusi. Ya, ini apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Misalkan dengan itu, berarti kita kaitkan dengan keyakinan kelas maupun keyakinan nilai-nilai kebajikan universal yang mungkin tidak ada di keyakinan kelas. Bisa jadi ada sesuatu di luar keyakinan kelas yang kita lupa kita sepakati, tetapi itu adalah ini. Ada nilai-nilai universal yang dilanggar. Bisa jadi ini dengan kamu mau jadi seperti apa? Ya kamu inginkan apa? Saya mau karaoke piye. Jadi itu mungkin yang bisa di tahap ini. Ya, Bapak Ibu guru. Ya. Jadi itu tadi tentang budaya positif dimulai dengan penanaman disiplin positif di sekolah. Demikian dari kami, terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.